miskin enggak siap, jadi kaya juga enggak siap. Siap enggak? Saya tanya, jadi kaya siap enggak untuk bersyukur? Dijawab. Siap bersyukur. Siap bersyukur. Iku lali. Itu lali. Siap bersyukur ki. Sesuk ora ngaji. Iku lali. Lali ora ngaji. Untuk motor limos. Gas. Jelas lali ora ngaji. Karena bersyukur itu berat bersyukur itu. Berat bersyukur. Ya mulai ayo tanamkan dulu sakinah, mapankan hati dulu. Ya mapankan hati dulu, nyelekan hati dulu. Wes semuanya kenapa sempit lancar itu sebagai ujian dan sebagai takdir yang harus kita terima. Yang harus kita terima. Ya. Karena apa? Dari subhanallah tadi dulu. Ayat terakhirnya tadi dulu. Inna fi dzalika. Sesungguhnya yang demikian itu maksudnya apa? Yaitu dilapangkan rezeki oleh Allah dan disempitkan. Itu mengandung petunjuk tentang pengaturan Allah bagi kaum yang beriman. Tuh. Ya, kita orang yang beriman ya enggak? Ya. Kita orang beriman. Kita harus meyakini, mengimani apa yang kita imani yaitu Allah ya enggak? Kalau kita orang beriman, kita mengimani enggak terhadap yang kita imani yaitu Allah, bahwa Allah yang mengatur hidup kita. Allah yang memberikan jalan hidup kita. Allah yang menentukan hidup kita. Ya, sebagaimana tadi loh, ya. Tadi Pak Nanang mungkin sama Pak Agus ke sini. Yang nyupir mungkin Pak Agus ikut Pak Nanang atau Pak Nanang ikut Pak Agus? Saya ikut. Iya. Saya ikut Mas Dwi. Oh. Ngikut yang nyupir. Ya, kalau kita orang beriman, ngikut aturannya Allah. Ngikut rule-nya Allah. Jangan malah ngikut rule-nya kita sendiri. Ya Allah, aku susah enggak. Ayo, ikut aturannya Allah. Ya, ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya apa? Dilapangkan, disempitkan ya Allah. Ini sudah aturanmu ya Allah. Saya harus mengimani kok ya Allah. Ini bukti saya beriman kepadamu ya Allah. Kita gitu enggak dalam kita menjalani hidup ini. Sudah tulus gak menerima aturan Allah? Aturan yang tidak enak dalam kehidupan kita. Sudah ikhlas belum? Sudah terima belum? Insyaallah belajar ikhlas. Ayo belajar. Belajar legowo, belajar mapannya hati. Wis ojo gedumel. Buat sifat gedumel itu. Ya, buat. Ayo mapankan hati ya Allah. Saya akan beriman kepadamu ya Allah. Dan iman itu adalah siap untuk menerima aturanmu ya Allah. Keputusanmu ya Allah. Ya, keputusanmu ya Allah. Jangan diselah. Kan di situ Allah memberikan petunjuk loh nanti. Allah memberikan petunjuk. Karena mereka adalah orang-orang mengambil faedah dari petunjuk. Di dalam keputusan ada petunjuk loh. Kalau kita mau menerima. Kebanyakan kita ini ketika Allah berikan keputusan kita menerima enggak? Mapan ke hati kita? Nyala enggak? Pak baca. Nyala enggak? Iya. Ayo. Ya Allah, nanti jangan-jangan ya. Kita kembali kepada enggak bawa apa-apa ini. Koyok-koyok kita wis ibadat tapi aku ngasih keputusan dalam hidup ini enggak nyeleh. Masih protes. Ayo dicoba ya Allah ya. Supaya kita ini menjadi ayat-ayat Allah loh, ayat-ayat Allah yang bisa mengambil faedah dari keputusan Allah. Ya, jangan Allah berikan keputusan itu petunjuk. Ya petunjuk yang Allah berikan kepada diri kita. Kita berpaling dari petunjuk. Kita berpaling dari petunjuk itu. Ini yang harus kita perhatikan. Mulai kalau kita sudah terlanjur tadi loh, setengah-setengah tadi loh. Allah berikan keputusan masih ada hati yang timbul. Caranya gimana caranya? Ayat bawahnya. Coba artikan. Pak, Yuri, artikan bawahnya, ayat bawahnya. Bagus, coba yang besar. Yang keras. Sungguh. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri.
janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mm-mm. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Mm-mm. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas itu maknanya gimana? Pak Nanang, melampaui batas. Oh, ya berlebihan Ustaz. Hah? Berlebihan. Berlebihan dalam hidup sehari-hari, contohnya gimana? Contohnya kalau berlebihan itu Mm-mm. kita itu lupa. Misalkan kita mau sholat, kita sedang ada pekerjaan, jauh terus sholatnya nanti belakangan. Mm-mm. Terus mungkin kita terlalu banyak mengejar dunia saat karena kebutuhan banyak, tapi kita lupa dengan ngajinya. Terus mungkin kita berlebihan dengan keluarga, misalkan istri yang mungkin rewel, tapi kita juga kadang-kadang itu tidak bisa sabar menghadapi istri ataupun anak. Itu berlebihan Ustaz. Ya itu seperti itu. Pak Subur, selain dari makna yang disebutkan Pak Nanang, maksudnya wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Selain apa yang disampaikan Pak Nanang tadi, makna melampaui batas di sini apa Pak Subur? Ayo, ya kok mikir lah, ojo ustadz sih mikir wae. Ayo, Apa ya? yang Pak Subur rasakan dalam hidup apa yang saya kok melampaui batas ini. Aku kan wanti-wanti, wahai hamba-hambaku, kul ya ibadi. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku. Loh, aku kan sayang banget loh disebut hamba-hambaku loh. Ya enggak? Awas sayang enggak? Sayang. Pak sebut loh. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Apa? Makna melampaui batas ini di sini apa, Pak Subur? Mungkin dalam apa ya? Melampaui batas dalam kita mencari rezeki bisa tuh. Dalam? Mencari rezeki. Ya. Oke, ya benar. Terus maksudnya apa? Realita dalam kehidupan ini loh. Ya. Mengabaikan. Ya, intinya terlalu menggebu-gebu kita ya. Terlalu apa ya? Ayo, coba ya, coba. Ini, Konsep ini harus matang, konsep ini harus matang. Nabrak riba. Melanggar aturan. Diberi rezeki tidak bersyukur, diberi ujian mengeluh. Diberi rezeki tidak bersyukur, Ujian Ya, mengeluh. itu diberikan ujian mengeluh. Mengeluh. Ya itu salah. Ngedumel. Ya, mengedumel. Ya. Bagus itu bagus. Apa Fajar coba? Sering mengangkat di luar kemampuan, Sering mengangkat. di luar Coba realnya kehidupan beda. Contohnya dalam kehidupan. Contoh dalam kehidupan. ya. Jadi mungkin sebetulnya usaha kita itu baru mampu satu tempat, kan? Tapi karena nafsu mengangkat di luar kemampuan, kita pengen buka lagi usaha yang lain, tetapi kita justru menambah beban kita sendiri. Akhirnya kan kita itu tadi apa termasuk di ayat ini tadi melampaui batas kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya tafsirkan. Ya. Subhanallah ya, subhanallah. Nah, subhanallah. Apa yang tadi disebutkan Pak Nanang, kemudian Pak Agus, Pak Fajar, kemudian Pak Subur. Memang seperti itu. Karena kehidupan antum ini kan kehidupan di dunia bisnis. Ya, kalau nggak sesuai dengan target, jangan apa tadi melampaui batas, jangan apa tadi marah, ya enggak? Jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas pun tadi kayak mana? Jangan lupa untuk bersyukur. Nah, ini dijaga di situ. Jangan melampaui batas. Kalau nggak mau target, kalau nggak sesuai dengan apa yang kita targetkan, ayo latak nato, jangan kamu melampaui batas. Sudah. Ini udah tadi loh kemampuan kita. Biasanya orang seperti itu nanti akibatnya apa? Akibatnya apa orang melampaui batas itu? Menyalah-nyalahkan. Nyalahkan. Setelah itu putus Asa. ya enggak? Mulanya Allah mengatakan latak nato, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah.
Biasanya gitu loh, kalau udah melampaui batas, tadi loh, ibarat Pak Fajar itu, belum mampu ini udah buka ini, nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Wah, ada timbul putus asa nggak? Ada. Nah, hati-hati itu, hati-hati. Ya, hati-hati itu, hati-hati. Ya, maka ketika Allah tidak memberikan kita sesuai dengan apa yang menjadi sebuah keinginan kita, ya awas, ya terimalah dan istighfarilah. Jangan kita latak natu, jangan sampai kita putus asa. Putus asa di sini apa? Tadi asa apa? Ngaji apa? Aku ngaji cuma ini loh. Putus asa nggak itu? Apa bisnis kok gagal wae kok. Putus asa nggak itu? Latak natu, jangan. Tetaplah berikhtiar semampumu. Ya, karena rahmat Allah itu luas. Ya, rahmat itu Allah itu luas. Nah, dijaga. Ya, dijaga, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Wes apapun keadaan yang kita lakukan, jangan putus asa. Ya, hati jaga hati, mapankan hati, terima dengan apapun dengan tulus dan berusaha terus ya untuk memperbaiki diri. Ya, kenapa? Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an. Subhanallah ya. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa semuanya. Allah Maha Pengampun. Allah akan ampuni. Maksudnya apa? Allah akan selesaikan. Ya, apapun yang akan ya kita diuji oleh Allah akan selesaikan. Ketika kita apa? Ketika kita terus apa? Tidak putus. Terus dekati Allah. Ikhtiar sak mampunya. Jangan tadi lu kata Pak Fajar, jangan sampai di luar batas kemampuan kita. Sampai kita melupakan ngaji. Ya. Kenapa nanti Allah akan tadi lu menyelesaikan sendiri. Allah akan Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, dosa itu kan bisa kegagalan. Nanti Allah akan angkat itu semuanya. Karena apa? Allah tutup dengan ayat terakhir. Wa kana Allahu ghafuran. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Ya, Allah menguji seperti itu. Ya, Allah memberikan cobaan seperti itu dan manusia melampaui batas, kemudian Allah cabut. Intinya apa? Supaya manusia itu kembali kepada ayat terakhirnya gimana ini? Coba Pak Yuli perhatikan ayat terakhirnya. Surat apa? Ya, Az-Zumar tadi. 54. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Ya, wa anibu ila, ayo kembali kepada Allah. Wa aslimu wis pasrah. Pasrah di sini apa? Bukan pasrah di sini enggak berikhtiar, bukan. Pasrah di sini apa? Ya, yaitu berusaha menata hati, berusaha nyeleno mana. Ya, dan tadi berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Nah, Pak Subur dengan keadaan seperti ini tetap berprasangka baik dengan Allah enggak? Insya Allah. Hah? Harus. Berprasangka baik. Ya, berprasangka baik dengan Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Kan ada syaratnya dua, kembali dan nyeleh hati. Maksudnya nyeleh berprasangka baik dengan Allah. Karena dalam sebuah hadis, ini hadis sahih yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah, husnul dhanni min husnil ibadati. Coba bayangkan. Husnul dhanni min husnil ibadati. Ya, prasangka baik itu adalah intisari ibadah. Intisari ibadah. Prasangka baik kepada Allah itu ada intisari dari ibadah. Maka ketika kita sudah sholat, kita ngaji, kemudian kok ada sesuatu takdir yang
tidak sesuai dengan keinginan kita, kok kita tetap berprasangka baik, ibadah kita benar. Karena intisari itu orang itu berprasangka baik dengan Allah, berprasangka baik dengan Allah, berprasangka baik dengan keputusan Allah. Ayo, menurut ibadah itu sebaik-baik ibadah, itu prasangka baik dengan Allah. Pak Agung gimana? Sudah berprasangka baik dengan Allah belum? Harus Tat, berusaha. Berusaha. Kalau masih berat istighfar. Berprasangka baik dengan Allah. Ya, kembali.